Halo, perkenalkan, nama saya Brilian Duelto Suwardi. Saya dari kelas 9B Akademik SMP Negeri 2 Selat. Selamat datang di vlog belajar bahasa Indonesia saya. Di video kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah materi mengenai struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Sebelum saya menyampaikan materi tersebut, saya terlebih dahulu berterima kasih kepada Bapak Juprianto SPD yang telah memberi tugas ini kepada saya. Dan saya sangat senang menerimanya karena tugas ini berupa video dan dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam berteknologi. Dalam menelaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan, pastinya kita sudah tahu bagaimana cara menanggapi dengan baik dan benar. Dalam menanggapi sesuatu, kita harus memperhatikan syarat-syaratnya. Syarat yang pertama adalah objektif. Apa itu objektif? Objektif adalah bagaimana kita menanggapi sesuatu yang kita tanggapi berdasarkan keadaan dan fakta yang sesungguhnya. Yang kedua adalah santun. Santun adalah bagaimana cara kita menanggapi sesuatu tanggapan tersebut dan kata-kata yang kita gunakan harus berdampak positif bagi orang atau hal yang kita tanggapi. Lalu, dalam menelaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan, struktur teks tanggapan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah konteks, kedua deskripsi, dan ketiga adalah penilaian. Konteks berisi mengenai apa yang ditanggapi, di mana peristiwa apa yang terjadi, peristiwa apa, politik, sosial, atau budaya. Kedua adalah deskripsi. Deskripsi berisi mengenai bagaimana sesuatu itu dapat terrealisasi atau diciptakan dan atau dihasilkan. Dan yang ketiga adalah penilaian. Penilaian berisi mengenai apa yang kita pikirkan terhadap sesuatu tersebut itu. Lalu, bahasa yang digunakan dalam struktur teks tanggapan adalah 1. Konteks menggunakan bahasa deskriptif. Kedua, deskripsi. Deskripsi juga menggunakan bahasa deskriptif. Dan yang ketiga adalah penilaian. Penilaian menggunakan kata-kata yang mengungkapkan penilaian. Penilaian itu dapat berupa pujian dan atau juga kritikan. Pujian adalah sebuah pendapat atau penilaian yang pastinya berdampak positif bagi orang atau hal yang kita tanggapi. Tetapi dalam kita menanggapi sesuatu, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, tulus bukan basa-basi. Maksudnya adalah dalam kita memberikan sebuah pujian, kita harus memberi pujian secara tulus dan bersungguh-sungguh. Jika tidak seperti itu, maka hanyalah sebuah basa-basi atau tidak bersungguh-sungguh. Maka dari itu, jika kita tidak memberikan pujian dengan sungguh-sungguh, maka hal tersebut dapat sangat dirasakan oleh orang atau hal yang kita tanggapi. Sangat tidak enak, bukan? Yang kedua adalah hargai dan hormati. Jangan sampai niat kita untuk memuji menjadi sebaliknya. Oleh sebab itu, dalam kita memberikan pujian, kata-kata yang kita gunakan harus menghormati dan menghargai orang atau hal yang kita tanggapi.
Yang ketiga adalah waktu. Ada beberapa pujian yang tidak cocok pada situasi tertentu. Maka dari itu, dalam kita memberikan sebuah pujian, kita harus memperhatikan situasi keadaan lingkungan sekitar agar pujian kita dapat kita berikan pada saat yang tepat dan pujian yang kita berikan tersebut dapat diterima dengan pas oleh orang atau hal yang kita tanggapi. Yang keempat adalah berikan rasa nyaman. Tujuan memberikan pujian adalah untuk memuji orang lain, memuji sebuah karya atau ciptaan yang dihasilkan oleh orang lain. Maka dari itu, dalam memuji, kita seharusnya memuji orang lain, bukan menceritakan tentang diri kita sendiri. Selain pujian, terdapat juga kritikan. Kritikan adalah sebuah pendapat atau komentar yang berisi kekurangan dari hal yang kita tanggapi. Tetapi banyak orang yang beranggapan bahwa kritikan menyerang pribadi masing-masing. Oleh sebab itu, alternatif dari kritikan adalah saran. Saran adalah sebuah bantuan yang berdampak positif. Saran dapat membantu seseorang memperbaiki atau mengevaluasi sebuah karya yang diciptakannya atau yang dihasilkan. Oleh sebab itu, alternatif dari kritikan adalah saran. Saran sangat berdampak positif dan bersifat membantu. Demikian vlog belajar bahasa Indonesia dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kata-kata yang kurang dan yang salah. Sekian dan terima kasih.